Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi indahnya saling menghargai dalam keragaman, subtema menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Sebelum Ibu menyampaikan materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak Ibu mengikuti pelajaran, Ibu harapkan anak-anak Ibu nanti dapat menunjukkan contoh sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat menjelaskan arti toleransi. Yang ketiga, dapat menyebutkan contoh toleransi Nabi Muhammad. Yang keempat, dapat menyebutkan batasan toleransi. Nah, ada tidak yang pernah melihat gambar seperti yang ada di layar? Coba anak-anak amati. Gambar itu menjelaskan bahwasanya salah satu teman kita yang beragama Islam, dia sedang bermain bersama teman yang beragama lain. Nah, pada saat mereka belajar bersama. Nah, di sela-sela belajar, ternyata suara azan berkumandang. Teman kita yang beragama Islam minta izin kepada teman yang beragama lain. Katanya, itu suara azan, aku izin sholat ya. Nah, teman yang beragama lain menjawab, ya silahkan sholat dulu, aku tunggu di sini. Nah, itu tentang gambar itu nak ya. Anak-anak pernah tidak mengalami hal seperti itu? Nah, ada tidak yang pernah melihat gambar seperti yang ada di layar? Coba anak-anak amati. Gambar itu menjelaskan bahwasanya salah satu teman kita yang beragama Islam, dia sedang bermain bersama teman. Nah, sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain, dan saling mengerti. Nah, sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan toleransi. Toleransi diwujudkan dengan memberikan kebebasan kepada orang lain, mengakui hak setiap individu, menghormati keyakinan orang lain, dan saling mengerti. Nah, sikap terbaik dalam keragaman dan dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antara kalian.
Perbedaan agama, suku, atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persatuan dan persaudaraan, karena persaudaraan sesama Muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga negara itu harus kita junjung tinggi dan kita laksanakan sebagai wujud kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, pada zaman Rasulullah sudah memberikan contoh toleransi. Salah satunya ketika Rasulullah menolong pengemis yang mana pengemis itu adalah orang Yahudi. Dia membantu pengemis itu setiap hari. Nabi Muhammad datang menyuapi pengemis tua itu. Namun suatu saat Yahudi tua itu terkejut ketika tangan yang biasa menyuapinya berbeda. Tangan itu adalah tangan Abu Bakar yang selalu ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad. Saat itu pengemis tua mendapatkan kabar bahwa tangan yang selama ini menyuapinya telah tiada, yaitu tangan Nabi Muhammad. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, pada suatu hari Rasulullah menjumpai rombongan yang membawa jenazah lewat di hadapan beliau. Rasulullah pun berdiri untuk menghormatinya. Sahabat beliau segera memberitahu dan berkata, "Itu jenazah orang Yahudi ya Rasulullah, bukankah itu juga manusia?" kata Rasulullah. Dengan jawaban seperti itu, Rasulullah telah mengingatkan sahabat bahwa setiap orang pantas untuk memperoleh penghormatan, tidak melihat status sosial dan agamanya, bahkan ketika manusia itu telah meninggal dunia. Nah, selanjutnya toleransi dan batasannya. Saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasnya, Nak. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama kita. Dikisahkan suatu hari ketika kaum musyrik Mekah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad. Mereka usul kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhan kamu dalam setahun dan tahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami?" Lalu Rasulullah menolak ajakan orang musyrik itu karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi penyatuan agama. Atas dasar inilah Allah menurunkan surat Al-Kafirun, yang mana bunyi surat Al-Kafirun itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya,
Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, yang mana bunyi surat Al-Kafirun itu adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum